Pengadilan pertama Andi dimulai, ia mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Dan ia juga tidak membunuh siapapun. Ini adalah malam sebelum terjadi pembunuhan. Jaksa mengatakan bahwa Andi membunuh mereka di rumah. Dan ia juga mengatakan bahwa Andi pembunuh yang sangat kejam dan ia tidak mengakuinya. Andi menolak semua tuduhan itu. Ia tidak membunuh siapapun. Melihat sikap Andi yang tidak mengakui, hakim memvonis penjara seumur hidup. Andi tidak bisa menerima vonis itu, dan ia hanya pasrah hidup di penjara. Hari pertama Andi di penjara dimulai, ia mendapat teman baru yang bernama Red, dan ia juga penyelundup handal. Keesokan harinya, Norton si kepala penjara melakukan razia di dalam tahanan sel Andi. Hasilnya tidak menemukan barang apapun. Kemudian saat bertemu dengan Red, Andi memesan sebuah palu kecil untuk dibawakan dan Red menyanggupinya. Keesokan harinya, petugas sipir meminta tolong mengenai permasalahan pajak dan Andi membantunya. Mengetahui hal itu, teman-teman Andi sangat bangga mendengarnya. Selanjutnya, Andi membantu kepala penjara dan para petugas untuk mengisi pengurangan pajak tahunan mereka. Lanjut ke sidang pembebasan bersyarat Red, ia menceritakan bahwa ia sudah direhabilitasi dan ia sudah berubah. Dan ternyata hasilnya ditolak. Kepala sipir mencoba memanfaatkan Andi untuk membuatnya kaya dengan membuatkan cek yang bisa ia cairkan. Dan Andi terpaksa melakukan itu. Kembali ke cerita Red, ia berhasil membawa palu kecil yang Andi pesan, kemudian ia memberikannya. Ini adalah Tommy tahanan baru yang akan masuk penjara. Ia kemudian berteman dengan Red dan Andi. Ia kemudian banyak bercerita konyol, lalu pada suatu hari ia penasaran kepada Andi dan mencoba menanyakan kepada Red kasus apa yang membawa Andi masuk ke sini. Red mengatakan, Andi kesini karena membunuh istri dan selingkuhannya yang merupakan pemain golf. Lalu Tommy bercerita, sebelum masuk ke sini ia pernah bertemu dengan Elmo. Elmo bercerita, selain menjual senjata, ia juga pernah merampok bank dan membunuh pegolf dan selingkuhannya. Norton yang mendengar cerita Andi mengatakan bahwa Tommy menceritakan itu karena ia hanya bersimpati. Mendengar jawaban dari Norton, Andi tidak puas dan mengamuk. Kemudian Norton menyuruh petugas untuk membawanya ke sel isolasi. Saat di sel isolasi, petugas memberitahu bahwa Tommy sudah lulus. Malam hari, Norton bertemu dengan Tommy dan ia mengatakan bahwa ia telah lulus ujian. Dan kemudian Norton memberikan ia hadiah berupa tiket. Dan ternyata tiketnya adalah berangkat ke surga. Mendengar semua itu, Andi marah dan menceritakan semua kejadian itu kepada Red. Red kaget dan ia hanya terdiam. Ia juga menceritakan kepada Red bahwa ia di sini hanya membantu Norton memperkaya diri saja dan ia bersumpah suatu saat akan membalas itu semua. Saat malam tiba, Norton menyuruh Andi segera menyelesaikan ceknya karena ia ingin segera pulang. Dan ia juga menyuruh Andi untuk membawa barangnya ke penatu lalu menyemirkan sepatunya. Hujan petir tiba, Red memikirkan Andi yang terus tertekan. Ia takut Andi akan bunuh diri. Saat di sel, Andi hanya terdiam saja. Itulah kenapa Red terus terbangun dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Norton kaget melihat sepatunya. Dan ia marah besar mendengar kabar Andi tidak ada di dalam sel tahanan. Ia menanyakan kepada petugas kemana Andi pergi dan mereka tidak bisa menjawabnya. Melihat mereka kebingungan, Norton curiga dengan poster yang Andi tempel. Seketika ia membukanya. Polisi pun seketika mencari keberadaan Andi dan mereka mendapatkan palu kecil yang digunakan untuk melubangi dinding penjara. Setelah Andi melubangi tembok, ia memukul pipa ketika terjadi petir.
sehingga tidak ada yang mendengarnya. Ketika pipa sudah berlubang, Andi merangkak sejauh 475 meter dan akhirnya ia bisa keluar dari penjara. Tahun berlalu, ada seorang pria misterius memasuki sebuah bank dan ia adalah Andy Dufresne. Ia memiliki semua kelengkapan dokumen untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang, ia menitipkan sebuah dokumen untuk diberikan ke polisi. Dan polisi pun segera menuju ke penjara. Melihat itu semua, Norton hanya bisa pasrah. Polisi pun segera memasuki kantor Norton. Dan Norton segera menyiapkan pistolnya. Ia akhirnya menembak dirinya sendiri. Andy Dufresne pun berhasil membalas dendamnya dan ia kini hidup bebas.